sini kita akan bawa sama-sama belajar. Oke? Nah, jadi sekarang saya masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi inilah makna daripada kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah makna daripada kebutuhan manusia. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Itu adalah maknanya. Nah, ini ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Kedua ada kasih sayang. Ketiga ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, yang pertama dulu bertahan hidup. Tentunya makanan, apalagi pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu termasuk dalam daya bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang, yaitu ada rasa diterima. Apalagi itu? Berbagi, kerjasama. Iya, itu adalah bagian yang kedua kebutuhan dari kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga ada penguasaan. Iya, itu juga bagian yang ketiga penguasaan. Kebebasan ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat, yang kelima ada bermain humor atau antusiasme atau ketawa. Sekarang silakan kawan-kawan ketawa dulu. Ini adalah salah satu ukuran sana. Jadi kita dengan ketawa mungkin ada persoalan juga. Iya, luar biasa. Oke, lanjut kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Ya. Bukan progresi ya, ini posisi kontrol restitusi. Oke. Di sini posisi kontrol restitusi itu ada 5. Ya, ada 3. Oke, ada 3. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Oke, di sini baru terlihat penjelasannya. Oke, kita lihat bersama. Hukuman. Kira-kira kalau kita berikan hukuman kepada anak yang bersalah, apakah hal itu tepat Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Karena kalau kita beri hukuman sama dia, tahu tadi ini kesalahan, nanti besok dia nggak buat lagi. Tepuk tangan kepada mereka. Atau ada pendapat yang lain? Istilahnya kalau kita beri hukuman kepada anak, apakah itu sudah menjadi hal yang baik kita sebagai seorang pendidik? Tergantung situasinya. Bagaimana? Jadi kita berikan pendapatnya. Saya rasa ini. Ada waktunya hukuman itu pas kita laksanakan. Contoh gini, anak itu bapak pagar, sampai di sebelahnya kita udah duduk di situ. Dia udah teringat ada masuk. Saya ada oke, dengan sekali bisa. Tapi setelah kita memberikan hukuman, apakah siswa kita ini akan berbuat lagi? Bagaimana efek ke depannya setelah kita berikan hukuman? Hukuman itu jangan hukuman yang berlebihan. Supaya ada ini Pak, supaya ada ini pelajarannya. Di depan yang guru yang bersangkutan, dia pasti udah takut. Iya. Tapi ada juga Pak hukuman yang positif Pak. Misalnya kalau anak-anak berpada, tidak suruh hafal satu surat itu kayak banyak. Konsekuensi. Satu surat.
pertama, tidak terkena atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang kelima, ada berupa fisik atau fisikis hukuman. Berarti inilah yang dinamakan dengan hukuman. Ini adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam hukuman tadi. Ya, jadi jika kita istilahnya melakukan sebuah hukuman tidak terkena tiba-tiba, berarti kita itu istilahnya dengan tidak mempertimbangkan apa-apa, lalu kita terus memberikan hukuman karena ada faktor emosional dalam diri kita. Maka hukuman itu alangkah lebih baiknya tidak boleh, jangan dilakukan terhadap peserta didik. Oke. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi terhadap hukuman itu terkena disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya jelas ya, kalau misalnya kita mengadakan hukuman terhadap peserta didik, yang namanya murid itu tetap tidak nyaman, bahkan sampai mengganggu psikisnya. Akhirnya dia trauma dan jangan-jangan kita sayangkan nantinya mereka tidak akan pernah sekolah lah, gara-gara trauma. Ya. Selanjutnya ada sikap guru memonitor murid selalu. Jadi kalau istilahnya sikap guru yang memonitor itu istilahnya itu nanti ada yang kita bahas sebagai posisi kontrol pemantau atau posisi kontrol pemantau saja. Berarti dia hanya memantau siswa saja, tidak mau berbuat istilahnya tidak mau menegur anak, dan istilahnya dia hanya memantau siswa saja. Ketika siswa salah, dia juga akan memberikan sebuah hukuman. Ini dia. Selanjutnya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini dia nanti ada kita bahas 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ya, 5 posisi kontrol ini di restitusi inilah yang paling tepat, yang namanya nanti ada namanya posisi kontrol manager. Oke, silakan Miss. Oke. Nah, 5 posisi kontrol ini. Jadi yang pertama penghukum tadi. Kira-kira sebelum kita buka slide selanjutnya, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu. Penghukum itu bagaimana? Menurut yang sudah kita bahas tadi, menurut Bapak itu bayangkan bagaimana bentuk penghukum? Kejam ya? Makna penghukum kejam, kejam, benar, kejam sekali. Oke, penghukum itu kejam, berarti tepat tidak untuk kita pakai sebagai kita seorang guru, tepat tidak istilahnya posisi kontrol ini kita pakai sebagai pendidik? Tidak ya? Oke. Yang kedua, ada teman. Kalau teman, kira-kira kalau kita berjumpa dengan murid atau berinteraksi dengan murid, sudah pasti ya lumrah seperti temannya. Apa kabar? Ada tidak? Ada kendala tidak bagi kita sebagai pendidik? Kira-kira apa kendalanya? Misalnya, boleh. Seperti itu. Akhirnya apa yang kita dapatkan sebagai pendidik? Inilah. Berarti posisi teman ini tepat atau tidak? Tidak. Berarti kita share terus. Ya. Lanjut kita masuk ke pembuat merasa bersalah. Misalnya jika ada anak didik kita atau peserta didik kita yang salah, kamu memang sudah seperti itu. Atau itulah, itu urusan kamu. Bapak kamu tanggung jawab, itu urusan kalian. Ini contohnya, Bapak kamu tanggung jawab. Ini ulah urusan kalian. Kalau Bapak bilang, jangan. Tetap kalian lakukan. Ini membuat rasa bersalah. Kira-kira apa kendala di pembuat rasa bersalah? Apa kelemahannya? Tidak cocok. Kalau ada masalah itu harus selesaikan. Oke. Daripada anak sebut saja. Kamu sama-sama jauh sama-sama. Ya. Jaga kesalahan ini dengan siapa? Dengan hukum kita selesaikan. Oke.
bukanlah posisi kontrol yang tepat untuk kita miliki sebagai pemilih. Oke, lanjut. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, sekarang pemantau. Seperti yang kita pemantau itu hanya memantau saja. Setelah memantau, jika anak-anak yang bersalah, paling-paling dia menunggu. Kalau tidak sanggup dia atasi, ya sudah. Tapi pemantau ini yang paling lemahnya adalah mereka ini, pemantau ini cepat kali mengambil tindakan. Takut dia selalu memberikan hukuman. Sebagai penghukum juga tidak jauh bedanya antara pemantau dengan penghukum. Karena misalnya memantau sering kita lihat ketika dia pantau saja, ketika anak bersalah pasti dia akan mengambil tindakan karena emosinya sudah memuncak. Makanya pemantau dengan penghukum itu tidak jauh beda. Nah, inilah posisi manajer, inilah posisi yang sangat tidak-tidakkan oleh kita sebagai pemimpin. Karena posisi manajer ini kita istilahnya mengidentifikasi masalah, kita istilahnya menanyakan umpan balik kenapa persoalannya dan mensolusikan tanpa menghukum peserta didik. Inilah posisi manajer. Inilah posisi yang tepat untuk kita miliki. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, ini contohnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Sebenarnya seharusnya ini tidak kuat penghukumannya. Yaudah nggak apa-apa. Ini termasuk posisi kontrol penghukum. Selanjutnya, coba disimak. Berapa kali Bapak Ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah saja. Nah, ini contoh. Yang selanjutnya, ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak. Ya, sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi kelima. Jadi konsekuensinya yang kita terima itu solusi tidak akan terpecahkan. Selalu istilahnya dia mendengar pada saat itu saja dan setelah itu dia akan membuat hal seperti itu. Lanjut, pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, kamu tahu konsekuensinya setelah upacara. Kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Cukup hanya seperti usaha saja. Setelah itu kembali lagi seperti semua. Lanjut. Oke, lalu siswa tidak memakai atribut lengkap yang benar. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini baru kita identifikasi di posisi manajer. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia berpikir, peserta didik kita berpikir, apakah dia tahu itu adalah mengidentifikasi permasalahan dengan peserta didik kita. Oke, inilah 5 posisi yang dimiliki oleh kita selama ini. Alhamdulillah, selama saya mengikuti CGP ini, sebenarnya saya ini pribadi saya, ini bukan kampanye dulu kan, pribadi saya. Kadang saya lebih cenderung kadang-kadang ke pemantau. Tapi kalau Bapak itu kira-kira kelima itu gimana posisi yang sering Bapak Ibu alami kira-kira? Lagi belakang. Nah, kalau Pak Supri, di mana kira-kira Pak Supri? Saya sering Saya banyak. Keluar ada, ya. Pemantau ada. Itu yang dominan sama saya. Luar biasa. Ya. Berarti sekarang sudah kira-kira Pak Supri sudah tahu ya mana posisi yang lebih tepatnya. Alhamdulillah. Nah, yang lain, yang ini, Bapak dia ada pengalaman dia. Ada ini pernah lihat. Soalnya waktu saya kontrol, masuk ke kelas, seperti saya itu ke belakang dia jalan. Saya masuk misalnya ke kelas, itu sering dulu 3-4. Saya masuk, dia orang terlambat. Ada beberapa orang kan yang terlambat tuh. Yang Bapak itu 1, 2,
betul ya. Luar biasa. Itu tidak jelas ya. Gue ini lah ya. Jangan sampai kerumunan Pak ya. Langsung dengan satu dua. Saya punya Pak. Ini sampai 5 ya. 1, 2. Belum sampai 5. Oh, tidak sampai 5 ya. Itu tidak. Ya. Itu di mana ada apa orang kau tu? Itu Pak. Bukan saya punya dia. Itu Pak ya. Sampai 5. Ini sampai 5. 1, 2. Jadi Pak. Bapak dia selama ini tidak menyadari Bapak dia telah memakai posisi manajer. Itu posisi dia. Iya, kita memakai posisi manajer. Nah, ya oke. Itu dia. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang piket itu semuanya dari posisi manajer. Oke. Ini posisi umum siapakah aku? Saya kecewa sekali dengan itu. Kemana maksudnya? Ke penghukum, ke Membuat pembuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, posisi kontrol siapakah aku? Apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai-nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, oke. Ya, lanjut. Tentang keyakinan kelas. Ya, berarti setelah ini dibuat contoh saja tadi. Lanjut. Tadi. Oke, tadi sama misalnya ada namanya budaya positif. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu apa keyakinan kelas? Yakin dan kelas. Apa keyakinan kelas? Oke, itu bukan untuk lah. Ayo, next. Oke, di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa? Ya, silakan dulu. Mengapa harus kita buat keyakinan kelas supaya seseorang itu sebelum membuat suatu peraturan harus dia yakini dulu peraturan itu. Kalau saja kita buat dulu peraturan tapi dia belum yakin itu tidak ada yang salah. Ya, ya, Le? Yang itu jangan dilihat. Bagus, bagaimana? Udah sih? Oke, coba tadi saya ini Kalau saya kalau mengapa keyakinan, kalau keyakinan itu kita membuat yakin seorang berarti ada interaksi antara keduanya. Tapi kalau kita beralih ke keyakinan, kan aku bisa parah aja itu. luar biasa. Ya, oke, lanjut. Ya, inilah bukan keyakinan kelas. Dia bersifat abstrak, lalu berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Tepat seperti yang disampaikan oleh kawan kita tadi, keyakinan kelas itu bersifat dua arah. Sementara peraturan kelas itu hanya sebuah arah saja. Mungkin guru saja yang membuat ya. Oke, lanjut. Oke, next. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga ya. Segitiga restitusi. Bukan beresti ya. Segitiga restitusi. Lanjut. Kira apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Jadi jika ada anak-anak bermasalah, berarti kita harus di posisi manajer tadi kan posisi yang tepat tadi. Jadi kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada anak-anak.
Langkah-langkah inilah yang perlu kita terapkan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Oke. Nah, inilah cara menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelaan. Berbuat salah itu wajar. Jika ada model salah, kita tentu istilahnya menstabilkan dulu, ya kan? Menstabilkan suasana. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke? Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau cari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah identifikasi dalam penggunaan 5 posisi kontrol tadi, yaitu manajer. Inilah langkah-langkah dalam mengidentifikasi persoalan dengan anak. Lanjut. Ini stabilitas identitas, satu validasi tindakan yang salah. Tapi berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Di sini ada, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal itu. Itu baru kita mengidentifikasi atau memvalidasi tindakan. Kita menanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Ya, seharusnya kan seperti itu kita sampaikan. Bukan seperti itu kita sampaikan. Tapi dengan kita sampaikan seperti itu, maka mereka berpikir, mereka sadar, harusnya saya tidak berbuat seperti itu. Saya merasa malu. Ya kan? Pada selanjutnya, kamu patut berlemes. Betul? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan bertahankan jati dirinya. Tidak istilahnya membangkitkan semangatnya. Walaupun hal itu salah dia buat. Oke? Selanjutnya, kamu melakukan karena memperolehkan sesuatu penting bagi kamu. Oke? Lanjut next. Di sini baru dapat menanyakan keyakinannya. Kenapa dia berbuat? Tentu dia tidak akan bisa menjawab kalau hal itu salah yang dia berbuat. Nah, inilah apa yang telah keyakinan telah kita sepakati. Karena keyakinan itu tadi ada 2 arah. Ya kan? Yang kita bukan guru saja yang membuat. Kalau mandati kan guru. Jadi kita tanyakan. Jadi dengan begitu dia akan mengaku. Saya misalnya Pak tidur dalam gelas tadi Pak karena terlambat bangun. Bisa. Jadi keyakinan apa ya kamu langgar? Yang saya langgar Pak kedisiplinan Pak karena terlambat bangun. Jadi anak akan menjawab dengan tersedia. Makanya posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang sangat tepat dipakai tadi. Silakan lanjut. Inilah penutup dalam penerapan program disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu memproteksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Inilah makanya. Dan inilah inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih. Ternyata seperti yang saya ungkapkan tadi, kita sama-sama mencari ilmu di sini. Kalau istilahnya kalau salah itu datang mungkin dari saya, yang benar itu datang dari Allah SWT. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
melakukan refleksi terkait kegiatan kita hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif DSM dari 174. Di sini saya memiliki sticky note, nanti Bapak Ibu akan saya bagikan sticky note. Silakan Bapak Ibu tuliskan sebelum mengikuti diseminasi ini posisi kontrol apa yang Bapak Ibu terapkan di sekolah, ya. Sebelum dan sesudahnya. Sebelum mengikuti diseminasi ini posisi kontrol apa, misalnya keluar rasa bersalahkah, atau mungkin sudah ada yang melakukan posisi manajer, atau misalnya sudah melakukan pemantau, ya. Dan setelah diseminasi ini posisi kontrol apa yang Bapak Ibu akan lakukan setelah diseminasi ini, oke? Saya bagikan satu orang, dua. Silakan tuliskan namanya, tuliskan sebelum dan sesudah. Bapak Ibu semua, kita sudah merefleksikan yang mana posisi kontrol sebelum dan juga yang mana posisi kontrol sudah. Ini dia. Terima kasih Beka. Nanti saya pilih satu nanti tolong dibacakan satu orang maju ke depan ya. Oke ya. Ini aja. Ya, silakan. Sebelumnya saya menggunakan posisi sebagai posisi kontrol pemantau ke depan. Setelah mengikuti diseminasi, saya akan menerapkan posisi manajer. Bagus sekali. Itu dengan apa ini? Kira-kira
Ada yang bisa memberikan pendapat? Siapa itu? Ada Siapa itu? Itu siapa? nama ada. Pak, Iya, saya bilang bisa. Pak, saya bilang jatuh saya bilang boleh. Silakan. Boleh. Ya, silakan boleh. Ya, luar biasa pegang seberang. Memang saya tidak jadi saya. Jadi kan Ini Pak Ida. sebelum kita duduk di sini, memang dulu saya sewaktu mendidik dan mengajar saya menggunakan kontrol saya pemantau. Memang saya karena melihat situasi siswa kita ini agak-agak ada bandel-bandelnya dikit. Tapi memang sekarang setelah saya ikuti ini, sering saya berarti sekarang mungkin ya. Mungkin bisa kita gunakan sistemnya manajer. Berarti nanti mungkin dengan kita mengajak anak-anak didik kita itu kita bertanya apa salah dia, mungkin karena bandel dia tuh ada sesuatu latar belakang anak. Jadi sistemnya harus kita terapkan secara manajer, karena mungkin sistem pemantau atau sistem hukuman ini zaman punya. Jadi sama-sama kita coba tinggalkan. Jadi mungkin nanti ke depan akan kita sistem manajer. Mungkin saya cukupkan di sini aja dulu. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan untuk kalian. Luar biasa. Oke, kelompok satu lagi. Mana ini ya? Nah, sebelumnya saya melakukan posisi pemantau. Setelah mengikuti desiminasi. Saya pemantau dan ada yang lain. Saya ada itu Pak. Coba lihat. Yang lain lagi. Nih, sebelumnya saya menggunakan posisi diri sebagai pemantau. Pemantau semua. Ada hukuman Pak, Dada. Ini ada 3 nih. Posisi diri sebagai pemantau juga. Nah ini berarti ada 3. Ada 3 nih. Ini punya Pak Syukri SPD. Saya panggilkan orangnya mana tadi Pak Syukri? Wah, luar biasa. Ya. Silakan Pak Syukri Ya. dibacakan kemudian diceritakan sedikit mungkin ya terkait pengalamannya Pengalaman sebelum dan Karena diseminasi banyak dan kerja. sudah diseminasi. Silakan Pak Syukri. Tepuk tangan dong untuk Pak Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sulaiman. Ya, Ceritanya, bisa saya masih sekolah. Ini sampai saya menjadi guru. Bisa saya sekolah itu, saya pernah dipanggil sama guru kayak gitu. Kamu sini. Kamu Sukri sini. Habis itu, misal saya contohkan langsung. Karena saya dulunya pakai baju nggak masukin baju ke dalam, guru panggil saya gini. Sehingga waktu saya jadi guru, balas juga. Mana itu udah dah pakai sama sama ke dalam, coba bapak lagi. Saat saya jadi guru, Ya. jadi waktu anak-anak datang sekolah kan nggak pakai baju. Ya. Nah, Ini contoh. saya panggil Pak Rahmat sini. Kenapa nggak pakai baju? Nah, bajunya di luar. Ya. Langsung saya juga gini ya. Itu contoh dari itu salah satu dari penghukum. Nah, habis itu ada jadi pemantau. Pemantau biasanya saya hari Senin. Karena memang saya agak gurunya agak malas sedikit, saya selalu datang lambat. Tidak cepat ya. Tidak cepat. Saya nggak sempat lagi baris di depan kepala sekolah, di depan. Jadi saya ambil posisi di belakang. Jadi pemantau. Di saat jadi teman, saya kebiasaan sama anak muridnya Ibu Eka. Nah, biasa saya panggil, memang saya cari yang agak-agak malas sedikit. Nah, daripada orang tuh nggak ada waktu, kami kebiasaannya kerja. Jadi sehingga setelah itu semuanya saya menjadi, setelah saya ikuti diseminasi ini, saya menjadi ambil posisi manajerial. Manajer. Nah, sehingga saya dari ketiganya saya satukan menjadi satu. Itu terima kasih. Satu orang lagi.
silakan muncul. Ya, Sebenarnya ada 3 tadi, cuma tertulis 2. Bacakan apa yang apa boleh? Apa salah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk membahas tentang refleksi ini mengenai dulu tadi. Jadi sebelumnya ini pengalaman pribadi. Saya tipikal orang yang pertama memantau dulu. Saya pantau anak-anak itu dulu. Saya lihat. Kadang-kadang juga kalau udah dilihat nanti tergantung siswanya, Miss. Kadang-kadang ada yang begitu lihat langsung nunduk. Nah itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua saya ajak berteman. Jadi ketika siswa itu udah saya lihat berkali-kali tapi dia tidak peka apa yang kita katakan, dia tidak merasakan apa yang dia alami situasi pada saat itu, saya ajak dia berteman dulu, saya dekati dia. Karena saya tanya, kenapa ya nak? Ada apa? Ada bisa ibu bantu? Itu dulu. Yang kedua. Tapi Miss ini emang saya timbul akhirnya nanti pada saat yang kita mengikuti disministrasi, kita akan ke manajer jatuhnya. Jadi ketika anak itu sudah kita ajak berteman, kita kan melihat kembali ada yang namanya memantau kembali, kita pantau kembali, tapi dia berulang-ulang kali tidak peka dengan hal kita itu tadi, barulah jatuhnya hukum. Hukum di sini bukan berarti kita itu harus menyiksa anak itu, tidak. Tapi kadang-kadang saya itu mengetes apa yang sedang dia lakukan. Supaya hari ini kita seperti tahfiz. Kan hari itu posisi tahfiz. Ketika udah saya ajak berteman, memantau, berteman, habis itu kita ajak amal hukuman, saya tanya ayat apa yang tadi sudah dibaca. Mungkin hukuman seperti itu. Kalau Pak Ilyas tadi 1, 2, 3 orang udah kabur kan gitu. Oh, jalan itu. Kan? Saya kadang-kadang ada juga gitu Pak Ilyas. Ada, Pak? 1, 2, 3 nanti baru buka Al-Quran. Oh iya. Bukan kabur Ada lah. buka Al-Quran. Gitu. Mungkin juga dan dengan adanya kegiatan hari ini, saya alhamdulillah Pak Rahman, Miss Heni, kita bisa tahu ternyata anak itu butuh yang namanya perhatian. Segini. Dia harus kita kasih pertanyaan agar dia menjawab dengan keyakinan dia, dan kita pun perlu mempertanyakan apakah keinginan mereka itu apa alasan dari mereka. Dengan begitu kita buat nanti kesimpulan yang dia omongkan dan dia bicarakan itu. Baru kita tulis omongan itu tadi. Jadi ada pegangan dari kita untuk ke dia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dengan berakhirnya sesi refleksi ini, maka berakhir juga kegiatan diseminasi saya bersama rekan CGP saya Bapak Rahmat Lusian. Kami berdua mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami doakan mudah-mudahan setelah kami banyak lagi CGP dari SMP Negeri 1 jumpa ya. Jadi kita bisa kolaborasi lagi ke depannya dalam diseminasi berikutnya pada kami ya. Dan kami tutup ya dengan banyak kesalahan juga. Kami berdua memohon kerendahan hati, dengan kerendahan hati mohon diperbanyak maaf untuk segala kesalahan. Semoga ada hal baik, hal positif yang bisa diambil dari diseminasi hari ini. Kami berdua kami tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dengan izin oleh Allah SWT kami telah mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Jempa. Dengan kami mengikuti ini kami sudah banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman untuk mengajar ke depan siswa ini, bagaimana cara kita bawa kemana siswa kita ini supaya siswa kita ini menjadi generasi penerus yang akan menggantikan kita-kita. Kami mengharapkan nantinya ke depan membangkitkan semangat kepada guru penggerak kami yaitu Ibu Eni Sutanti dengan Pak Rahmat Mistiar supaya ke depannya lebih baik, lebih bisa memberi pemahaman kepada guru-guru yang lain. Jadi di sini saya mengucapkan selamat untuk dua guru ini yang sudah menjadi guru penggerak supaya ke depannya lebih baik lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.